Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang function vararch parameter. Nah, parameter yang berada di posisi terakhir memiliki kemampuan dijadikan sebuah vararch. Vararch artinya datanya bisa menerima lebih dari satu input, atau anggap saja semacam array. Kalau array kan dia ibarat lemari gitu ya, yang ada loker-lokernya gitu ya. Jadi lebih dari satu datanya, lebih dari satu inputnya ya, atau kita anggap sebagai array. Apa bedanya dengan parameter biasa dengan tipe data array? Yang pertama, jika parameter tipe array, kita wajib membuat array terlebih dahulu sebelum mengirimkan ke function. Jika parameter menggunakan vararch, kita bisa langsung mengirimkan datanya. Jika lebih dari satu, cukup gunakan tanda koma. Oke ya, langsung ke contoh. Nah, ini contohnya. Ingat ya, yang tadi disampaikan bahwa parameter yang berada di posisi terakhir memiliki kemampuan dijadikan sebuah vararch. Jadi vararch hanya ada di sebelah kanan atau di paling akhir. Tidak mungkin vararch ada di depan. Maksudnya setelah vararch masih ada parameter lagi, pasti error. Karena vararch selalu berada di paling kanan atau di paling akhir. Langsung saja kita ke contoh. Jadi function vararch parameter. Fungsi main pasti ya. Nah, pertama kita buat yang tanpa vararch dulu. Misalnya ada parameter hitung total. Kemudian values titik 2. Nah ya, ada parameter dengan tipe datanya array, integer. Dia mengembalikan integer, kurung kurung buka, kurung kurung tutup. Var total sama dengan 0. Ingat kalau array for value ya, in values. Jadi value ini adalah variabel array-nya, variabel untuk memanggil array. Values ini adalah ya parameter array di sini di baris ke-1. Kemudian kurung kurung buka, kurung kurung tutup, total plus sama dengan value. Karena mengembalikan nilai berarti wajib ada return total. Oke ya. Nah, manggilnya bagaimana? Val ya. Values sama dengan array of ya, karena dia array. Nah, misalnya seperti ini. Var result sama dengan baru manggil fungsinya. Nah, values. Baru dicetak. Println result. Kita coba run dulu sebelum saya jelaskan sebentar. Nah, ini adalah contoh tanpa menggunakan fungsi vararch parameter. Ini adalah fungsi array pada umumnya gitu ya. Di baris ke-1 ada fungsi dengan nama hitung total dengan parameternya array ya, parameternya array, kemudian mengembalikan nilai integer. Nah, di dalamnya ada perintah var total sama dengan 0. Kemudian ada perulangan di sini for value in values ya, values di baris ke-1 parameter array-nya. Kemudian total plus sama dengan value.
Jadi akan menambahkan gitu ya, mengiterasi. Karena ini mengembalikan nilai berarti harus ada return-nya, return total. Nah, di dalam fungsi main berarti harus mengisi ibaratnya ya, atau memanggil array-nya terlebih dahulu. Val values, di mana values adalah parameter array, sama dengan array of. Karena ini array ya, array of kita isi mau berapa? Misalkan 10, 10, 10, 10. Ada 4 elemen ya di sini. Setelah diisi array-nya baru panggil, baru dimasukkan fungsi hitung totalnya. Var result sama dengan hitung total dalam kurung values. Values adalah parameter array. Ya, berarti values nanti yang dimasukkan adalah baris ke-12, yaitu isinya 10, 10, 10. Baru println result. Println result di sini. Baris ke-13. Hitung total memanggil baris ke-1. Memanggil fungsi hitung total. Values isinya berapa? 10, 10, 10. Oh, array-nya 10, 10, 10. Berarti ya, di sini total plus sama dengan value, di mana value in values ini ya, parameter array-nya berarti 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10, hasilnya 40. Ini yang menggunakan tanpa menggunakan fungsi varargs parameter. Nah, bagaimana kalau menggunakan fungsi varargs parameter? Nah, di sini tinggal dihapus. Ya, ini dihapus. Nah, ini seperti ini. Kemudian di depan ditambahkan var arg ya, tanpa s ya. Var arg tanpa s. Kemudian ya, tetap sama, total plus sama dengan value. Ya. Nah, di sini bukan lagi array tapi integer. Kita cek di sini. Nah, di sini otomatis meskipun kita tidak menuliskan array of ya, values ini sudah otomatis si Kotlin tahu bahwa ini adalah integer array. Kenapa? Karena kita menggunakan var arg ya. Oke, kita enter. Nah, ada error di sini di baris ke-13. Values-nya ada error. Nah, di sini karena kita sudah tidak menggunakan array of array integer tadi ya, yang baris ke-1, kita komen, kita hapus begitu ya. Nah, di sini var result hitung total bukan lagi values tapi langsung diisi. Nah, isian array-nya. Sudah deh, kita coba run. Ya, tahu ya bedanya ya. Jadi lebih simple. Kita tidak perlu menuliskan di sini mengisi array-nya kemudian dipanggil gitu ya. Jadi langsung saja kita tuliskan di dalam parameter hitung total atau parameter var arg-nya. Ingat bahwa var arg ini adalah selalu di sebelah kanan. Tidak bisa di sini kemudian ada tiba-tiba parameter baru misalnya ya. Name string. Nah, ini seperti ini. Nggak bisa ya, pasti error nih. Ada error, ada merah-merah di sini. Jadi, pastikan var arg ini selalu di sebelah kanan atau di akhir. Name .2 string. Nah, seperti ini bisa. Namun berarti ini kan harus diganti ya isiannya. Sekali lagi ya, bahwa var arg selalu di sebelah kanan. Jika ingin menambahkan parameter, ditambahkan di depannya var arg. Seperti itu ya. Baik, sampai di sini pembahasan kita terkait function var arg parameter. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang extension function. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.